Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan yang kedua terkait dengan SPSS. Kalau kemarin kita sudah kenalkan dengan skala data, kemudian kita sekarang mencoba belajar bagaimana membuka program. Kemudian kita kenalkan di awalnya, kita cek dulu aplikasi kita. Pertama, klik start. Sebelah kiri bawah ada tulisan start, kemudian program, kemudian cari yang ada tulisan atau simbol SPSS di sini ya. Dan klik start, kemudian cari yang ada simbol ini, kemudian diklik kiri. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah lembar kerja SPSS. Kemudian klik cancel ya, untuk masuk kepada jendela SPSS. Sehingga kita sudah masuk seperti ini ya, jendela SPSS. Setelah kita klik cancel, kemudian yang perlu kita cermati di sebelah kiri bawah ya, di sini ada dua jendela ya, variable view dan data view, yang ini nanti akan kita gunakan untuk bekerja di dalam SPSS dua jendela tersebut. Kemudian kita cek dulu aplikasi kita apakah terinstall dengan baik atau ada yang kurang. Kita klik yang kiri atas, ada tulisan file, nanti akan muncul menu seperti ini. Kalau tidak bagus, tidak benar instalnya, nanti tidak lengkap seperti ini, ada yang kurang. Kalau lebih lengkap lebih bagus, tapi minimalnya seperti ini. Kemudian sebelah kanan ada edit, klik ya, maka setelah diklik edit, menunya seperti ini minimalnya. Kalau lebih boleh ya, untuk versi yang terbaru. Kalau saya menggunakan versi 17, silahkan kalian menggunakan versi berapapun, yang penting bisa digunakan. Saran saya hindari versi 14 dan 16 karena biasanya bermasalah. Kemudian sebelah kanannya klik view, maka menunya ada seperti ini, view minimalnya seperti ini. Kalau ada hanya separuh, berarti software tidak bisa digunakan, biasanya gagal install, maka perlu diinstal ulang yang lebih bagus. Kemudian data ya, kita klik data, akan muncul menu juga seperti ini. Kemudian kita klik transform ya, akan muncul menu seperti ini minimalnya ya. Kemudian menu utama di dalam SPSS adalah analyze. Klik analyze, kemudian akan muncul menu untuk pengolahan data sekian banyak ya. Ini masih ada panah-panah yang ngesup-ngesup ya. Nah, seperti itu. Kemudian klik grafik, menu seperti ini ya. Kemudian utilities, seperti ini juga menunya minimalnya ada. Kemudian kita masuk pada window, menunya juga seperti ini, klik. Kemudian program bantuan, itu adalah menu-menu yang ada di dalam SPSS. Kemudian kita belajar untuk input data ya. Kita melihat ini adalah lembar kerja atau sheet untuk SPSS. Kita mengenal baris dan kita juga mengenal kolom. Kalau kolom di sini ada cirinya, ada var ke bawah ya, kolom itu ke bawah, ada kolom baris itu cirinya ada 1, 2 dan seterusnya nanti ke kanan, itu baris. Kemudian kita belajar mengisi data ya, seandainya kita melakukan riset, kemudian kita dapat
sebanyak 15 responden dengan nama di kolom ini, kemudian berat dan gender lah. Data yang kita punya ini kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, kita sekarang belajar entry data. Bagaimana data ini kita masukkan ke dalam SPSS sampai 15. Nah, langkahnya kita klik file, kemudian new, kemudian pilih data, ya, klik. Maka di sana ada kata kunci tadi, data view dan variabel view, ya. Data view dan variabel view yang jendela di kiri bawah, ya. Pertama kita pilih dulu yang variabel view, ya. Ini adalah maksud jendela variabel view. Jadi kalau di sini berubah warnanya kuning berarti dia aktif, kemudian data view tidak aktif. Jadi yang aktif hanya salah satu, tidak bisa dua-duanya aktif. Kemudian setelah diklik variabel view, di sini ada nama, tipe dan seterusnya. Kita ketikkan yaitu nama dulu, ya. Di bawah nama kita klik nama, karena nama orang itu tidak bisa diolah dengan statistik, maka tipenya, ya, klik sebelah kanannya, maka pilih yang string, ya, string untuk data yang tidak bisa diolah dengan statistik atau rumus. Nama orang kan nggak bisa, ya. Kemudian berikutnya weightnya bisa diisi 20 atau 25 atau 30, enggak apa-apa. Kemudian labelnya boleh diisi, boleh tidak. Jadi label di sini hanya menjelaskan nama. Label hanya menjelaskan nama. Nama di sini apa? Nama responden. Nah, menjelaskan. Bisa diisi, bisa juga tidak. Kemudian untuk value, untuk value-nya di sini nol, ya. Kosongkan saja. Kemudian berikutnya missing. Missing itu terkait data yang hilang. Anggap aja data tidak ada yang hilang, jadi 0. Kemudian kolomnya diisi 8. Kemudian dibuat aja rata kiri untuk nama orang. Ini rata kiri, tengah dan rata dan center, ya. Kemudian yang measure-nya nominal. Nominal itu tidak bisa diolah dengan statistik untuk measure-nya di sini. Kemudian yang kedua, setelah variabel nama kita isi, ya, yaitu yang kedua berat. Untuk variabel berat kita isikan di sini di variabel view masih, ya. Kemudian pilih tipenya numerik, ya. Pilih tipenya numerik, ya. Tipenya numerik, jangan string, karena nanti berat itu isinya angka, akan diolah dengan statistik, maka harus numerik. Kemudian weight desimal bisa diisi, ya, 8, kemudian 2 juga bisa yang desimalnya. Kemudian di label itu dijelaskan berat itu maksudnya adalah berat responden, gitu, ya. Berat responden. Kemudian value-nya juga 0, dikosongkan. Kemudian berikutnya untuk missing kita anggap data tidak ada yang hilang, kemudian kolom diisi angka 8. Kemudian dibuat rata kanan, bisa, ya. Kemudian measure-nya berat itu skala, scale, ya, nanti pilih yang scale, jangan nominal atau ordinal, tapi pilih aja scale, karena itu angka bisa diolah dengan rumus SPSS. Kemudian yang ketiga menyisikan variabel gender setelah nama, berat. Yang ketiga gender. Untuk gender berbeda dengan dua variabel di atas. Berbeda dengan dua variabel di atas cara pengisiannya. Kemudian di baris yang ketiga gender dituliskan, kemudian nanti numerik.
karena gender nanti laki-laki dan wanita ya, walaupun itu huruf itu nanti kan bisa diolah dengan pengkodean. Nah, dengan pengkodean, kemudian untuk numerik ya, kemudian weightnya diisi 8, desimalnya 0. Kemudian gender di label dijelaskan yang dimaksud adalah jenis kelamin responden. Kemudian untuk value-nya diisi ya, untuk value-nya diisi. Kenapa? Karena gender itu kan isiannya sebenarnya pria dan wanita. Jadi huruf itu tidak bisa diisikan, maka dia harus di label, harus dikasih label, misalkan 1 pria 2 wanita, atau dibalik 1 wanita 2 pria. Jadi kalau kita ngisikan angka 1 berarti nanti pria, kalau kita ngisikan angka 2 berarti wanita. Nah, seperti ini contohnya, labelnya diisi pada value, diisi angka 1. Labelnya apa? Kalau kita masukkan angka 1 wanita, kemudian di add, maka dia akan masuk di sini ya, akan masuk di sini. Kemudian yang kedua, label yang kedua itu pria ya, artinya pria, di add maka akan masuk di sini. Jadi kalau nanti data itu wanita, kita masukkan ke SPSS dengan angka 1. Kalau kita masukkan pria berarti dengan angka 2, atau dibalik tidak apa-apa, yang penting tidak lupa waktu kita memasukkan data. Kalau ada yang salah bisa di blok seperti ini, kemudian di remove, kemudian diganti atau di change. Kemudian anggap saja data tidak ada yang hilang, kemudian kolomnya 8, kemudian dibuat rata kanan misalkan, kemudian mixernya dipilih yang skala, dipilih yang skala. Kemudian setelah tadi kan mengisi variabel view ya, tadi yang kita isikan di variabel view, setelah itu tadi semua selesai, kita pindah ke data view. Nah, data view isiannya seperti ini. Nanti nama responden sebelahnya 15 diisi di sini, berat badannya berapa, dan gendernya apa saja ditulis di sini. Seperti kalau kita nulis di Excel, kan sudah di coding di sini tadi ya, untuk pria dan wanita. Adapun nama ditulis nama manusia biasa, nama orang maksudnya, karena sudah string, dia tidak bisa diolah dengan statistik. Adapun gender pria dan wanita bisa diolah nanti karena diberikan label angka 1 dan angka 2. Nah, kita isikan nama-namanya seperti ini sebanyak 15 responden. Kemudian beratnya kita isikan juga. Kemudian jangan lupa diberikan value ya, sehingga nanti untuk pengisian gender misalkan kita masukkan angka 1 nanti berubah menjadi pria atau wanita, kemudian juga sebaliknya angka 2. Nah, kalau kita kan seperti ini, nanti kalau diaktifkan seperti ini, diaktifkan dari labelnya, maka nanti akan berubah menjadi seperti ini. Kalau kita masukkan angka 1 menjadi pria, angka 2 menjadi wanita, atau sebaliknya. Kemudian di save as, disimpan ya, file save as disimpan dengan nama misalkan latihan entry data, atau terserah kalian yang mudah diingat. Mungkin itu seperti gambaran untuk memasukkan data. Nanti kita kasih contohnya yang slide SPSS. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.